Kekal utuh dalam mencapai sasaran. Ini terbaru 18 Jun 2026 kemarin teman-teman ya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin utuh, semakin menguat, semakin hebat teman-teman ya. Makanya kenapa saya menekankan dan berkali-kali mengatakan bahwa seharusnya Indonesia itu mencontoh Malaysia. Nih, Malaysia melonjak ke tangga 15 dunia. Daya saing negara terus meningkat, teman-teman ya. Prestasi ekonomi, tenaga kerja, inovasi dan teknologi, perdagangan dan pelaburan. Korang tengok ni, dalam masa 2 hari je dekat Kazan, Rusia, Perdana Menteri kita dah pulun habis-habisan buat kerja. Bukan sembang kosong, tapi ini serangan diplomasi paling berbisa tahun ni. Bukan biasa-biasa tau. Negara kita dapat penghormatan duduk bincang empat mata terus dengan Vladimir Putin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi tentang Indonesia dan Malaysia tentunya. Kenapa? Karena saya berharap Indonesia itu bisa mencontoh Malaysia dalam banyak sektor, teman-teman. Salah satunya ada di video kali ini, teman-teman ya. Dan baru-baru ini ada berita yang sangat viral sekali. Rusia itu sudah memberikan stok bahan bakarnya kepada kepada Malaysia bisa sampai 20 tahun, teman-teman ya. Dan di pertemuan di Gaza Rusia itu ada pertemuan Rusia mengundang pemimpin-pemimpin Asia Tenggara. Itu yang tidak diundang atau tidak hadir hanya pemimpin Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Ada apa, teman-teman ya? Apakah Prabowo sedang memikirkan apa yang terjadi di dalam negara, atau Prabowo memang tidak diundang oleh Rusia? Oke, kita cek videonya seperti apa. Let's go. Kita lihat Si Bahlil dulu, kalau teman-teman. harganya memang potensinya turun, pasti akan melakukan penyesuaian dengan harga itu, ya. Kan imbas selat Hormuz itu kan BBM naik Pak. Nah, ini ada gencatan senjata, sudah mau damai. Ini apakah ada potensi penurunan? Begini, yang pemerintah sampaikan dari awal bahwa sekalipun geopolitik terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz, harga minyak dunia kan naik. Tetapi harga subsidi bensin dan LPG itu tidak akan naik sampai dengan harga ICP-nya $100. Itu kita clear ya, sejak dari awal saya ngomong itu. Dan alhamdulillah itu tidak naik untuk subsidi. Yang non subsidi, yang untuk RON 9293 itu kan baru naik kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. 2 minggu sudah sampai. 2 minggu lalu. Itu berdasarkan Permen ESDM, harga non subsidi itu berlaku harga pasar. Tetapi teman-teman juga harus bisa melihat bahwa di saat negara lain harganya sudah naik, Indonesia kan masih belum naik. Yang untuk RON 9295. Dan di saat dunia sedang menurunkan harga BBM-nya, Indonesia malah menaikkan Pertalite. Kan aneh, teman ya. Gila Indonesia ini. Oke, lanjut. Oh, enggak. Bawah. Ke depan kita lihat. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita Kata siapa, teman ya? Aduh, semuanya serba naik loh. Jangan percaya dengan omongan si Bahlil ini. Ini Rusia loh. Pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal utuh dalam mencapai sasaran. Ini terbaru 18 Jun 2026 kemarin, teman-teman ya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin utuh, semakin menguat, semakin hebat, teman-teman ya. Makanya kenapa saya menekankan dan berkali-kali mengatakan bahwa seharusnya Indonesia itu mencontoh Malaysia. Jangan jauh-jauh.
yang ditetapkan sekaligus menolak keperluan untuk menyemak semula kadar dasar semalaman OPR pada tahun ini. Profesor Ekonomi Sunway University Dr. Yah Kim Leng berkata dalam keadaan pertumbuhan yang relatif stabil serta inflasi yang boleh diurus, kadar pengangguran juga kekal rendah berbanding tahun lalu. Katanya tiada keperluan untuk campur tangan dalam dasar monetari walaupun kadar pengangguran ada meningkat sedikit kepada 3% pada April. Bulan lalu, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada paras 2.75%. Pada 9 Julai depan, mesyuarat keempat MPC untuk tahun ini akan diadakan bagi menentukan arah tuju dasar monetari negara seterusnya. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatatkan pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi baru iaitu RM184 bilion pada Mei lepas. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI berkata jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion sekaligus menjadi kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. MITI menerusi kenyataan pada Jumaat memaklumkan ini didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik ENE termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Jelas MITI ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion mengatasi rekod yang dicatatkan pada April lalu dan menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Import turut berkembang 14.1% kepada RM143.62 bilion, membolehkan lebihan dagangan Malaysia melebar kepada RM40.38 bilion. Perkembangan ini. Nih, Malaysia melonjak ke tangga 15 dunia. Daya saing negara terus meningkat, teman-teman ya. Prestasi ekonomi, tenaga kerja, inovasi dan teknologi, perdagangan dan pelaburan. Tadbir urus, teman-teman ya. Dari 24 terus di tahun 2024 itu peringkatnya ke peringkat 34 dunia, teman-teman. Melonjak ke 2025 peringkat ke-23. 2026 peringkat ke-15, teman-teman. Kedudukannya tertinggi dalam 10 tahun. Gila Malaysia ini. Korang tengok ni, dalam masa 2 hari je dekat Kazan, Rusia, Perdana Menteri kita dah pulun habis-habisan buat kerja. Bukan sembang kosong, tapi ini serangan diplomasi paling berbisa tahun ni. Bukan biasa-biasa tau. Negara kita dapat penghormatan duduk bincang empat mata terus dengan Vladimir Putin, salah seorang pemimpin paling berkuasa di dunia. Orang lain nak jumpa pun payah, tapi PMX kita selamba je duduk semeja. Apa yang diorang bincang? Ni yang mahal. Jaminan bekalan tenaga, kerjasama AI, sampailah bab perdagangan guna duit ringgit dengan rubel. Tak payah pening kepala fikir pasal US dollar lagi. Paling padu, PMX tegaskan sokongan padu kita bersama Rusia untuk isu Gaza dan Iran. Berani dan tegas. Lepas tu, dekat Forum Perniagaan Rusia ASEAN, PMX siap petik kata-kata penyair agung sana. Hanya dalam berkhidmat untuk rakyat, saya menemui kebahagiaan sejati. Maksudnya apa? Maksudnya, segala pakatan bilion ringgit yang diuruskan dekat sana, matlamat akhirnya cuma satu. Nak pastikan poket rakyat bawah ni kembali tebal. Bukan itu je, pertemuan dengan sahabat baik Rais Tatarstan pun on. Kita terus teroka peluang industri halal, ekonomi digital dan petrokimia. Pasaran kat sana besar dan Malaysia tengah pegang kunci itu. Sebab itulah kita kata, orang lain mungkin sibuk cari salah dan berpolitik. Tapi kerajaan hari ini terus fokus bawa nama Malaysia ke puncak dunia. Dulu kita cuma Malaysia dan Rusia meneroka mekanisme bersama bagi Sebelum itu ke Kazan, Rusia, ada mesyuarat dengan Presiden Vladimir Putin dengan rakan-rakan ASEAN dan saya ada pertemuan empat mata dan juga perbincangan dengan Rusia. Sudah penting, Malaysia ini negara bebas dan merdeka.
harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka. Presiden Putin bagi jaminan supaya ada perjanjian jangka panjang supaya kebekalan minyak dan gas dan diesel kepada Malaysia ini terselamat untuk sekurang-kurangnya 20 tahun. Ini hanya kerana persahabatan. Rusia ini berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang. Dan teman-teman ya, dikabarkan bahwa pertemuan tersebut yang di Gaza Rusia itu hanya Presiden Prabowo yang tidak hadir, teman-teman. Coba cek faktanya. Putin kumpulkan pemimpin Asia Tenggara di Kazan, Rusia. Prabowo tidak hadir. Ya, kita tidak tahu ya apa halangan dari presiden kita ini untuk tidak hadir. Ataukah memang karena komentar warganet baru-baru ini yang berkunjung ke Paris itu, teman-teman. Ataukah memang ada hal yang lebih penting yang diurus di negara ini sehingga dia tidak ikut. Putin kumpulkan... Bisa jadi seperti itu, teman-teman ya. Karena sering dikomentari jalan-jalan keluar. Akhirnya Prabowo mendengarkan keluhan dari para rakyat tentang perkara itu ya. Aduh. Baru-baru ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berjumpa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan korang nak tahu tak, ini bukan satu pertemuan diplomatik yang biasa. Dan ada 3 sebab kenapa ini sangat penting untuk Malaysia. Jom saya explain. Yang pertama sekali, ini adalah soal bekalan tenaga negara. Kita kena faham guys bahawa Rusia adalah antara pengeluar minyak dan gas terbesar dekat dunia. Dan dalam keadaan di mana dunia masih berdepan dengan ketaktentuan akibat konflik geopolitik dan juga gangguan rantaian bekalan. Dan sebab itu, Malaysia kena pastikan yang kita ada hubungan baik dengan pelbagai pembekal tenaga utama dekat dunia. Sebab tu, bila kedua-dua pemimpin, diorang bincangkan kerjasama dalam sektor minyak dan gas. Ini sebenarnya berkait rapat dengan usaha untuk pastikan kestabilan bekalan tenaga untuk ekonomi Malaysia pada masa depan. Okey, yang kedua ni dia menarik sebab ini soal perdagangan dan juga penggunaan mata wang tempatan. Apa yang menarik dekat sini, saya nampak kedua-dua negara ni, dia juga membincangkan usaha untuk peluaskan perdagangan gunakan mata wang tempatan. Jadi kita tak payahlah guys nak bergantung 100% dengan US dollar tu. Lagi satu, kalau kita straight menggunakan local currencies, dia dapat mengurangkan kos transaksi. Dan pada masa yang sama, perdagangan Malaysia dan Rusia ni dilaporkan meningkat 12.9% sepanjang 2025 dengan nilai lebih RM8 bilion tau. Dan ketiga guys, ini juga soal teknologi dan juga kedudukan strategik Malaysia dalam dunia yang semakin multipolar. Selain tenaga dan perdagangan, perbincangan ini juga melibatkan kecerdasan buatan ataupun AI, keselamatan cyber dan juga teknologi baru. Dan ini menunjukkan hubungan yang dibina ni bukan hanya untuk keperluan hari ini sahaja, akan tetapi untuk ekonomi masa depan. Dan yang penting dekat sini kita kena perhatikan apabila Vladimir Putin menyifatkan Malaysia ni sebagai rakan lama Rusia. Dan kedua-dua negara bakal menyambut ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik pada tahun 2027 guys. Ini memberikan satu signal yang penting yang Malaysia sedang memperluaskan jaringan strategik dengan pelbagai kuasa dekat dunia. Dalam dunia yang sekarang ni semakin terbahagi kepada beberapa blok kuasa besar mempunyai lebih banyak. Hai guys, aku orang Indonesia yang lagi tinggal di Malaysia. Aku mau sharing ini dia satu hal yang aku sadari setelah aku tinggal di Malaysia hampir 1 tahun, yaitu sistem QR paymentnya mereka guys. Aku ngerasa di sini tuh udah bener-bener cashless banget. Mulai dari belanja makanan di hawker, belanja di pinggir jalan, di minimarket, even di pasar malam sama di Grabnya tuh kita bayarnya tinggal scan QR aja. Buat Gen Z yang kemana-mana malas bawa cash kayak itu membantu banget guys. Aku sekarang kalau keluar itu udah nggak takut lagi kalau keluar tanpa bawa uang cash. Dan ternyata setelah aku cari tahu, Malaysia itu udah menduduki peringkat kedua di dunia dalam penggunaan QR paymentnya mereka. Peringkat satunya masih dipegang oleh China sih. Tapi yang bikin
kaget itu Malaysia udah ngalahin negara-negara maju kayak USA, Jepang, bahkan beberapa negara Eropa lainnya. Menurut aku yang bikin Malaysia bisa sampai di posisi itu karena mereka punya yang namanya sistem Do It Now QR, di mana Do It Now ini udah terhubung hampir ke semua bank dan semua aplikasi, jadi orang-orang nggak perlu ribet lagi buat pindah-pindah bank atau aplikasi. Kelihatannya simple sih, tapi setelah tinggal di sini aku baru sadar kalau teknologi mereka itu udah se-integrated itu dalam Sudah sebaik itu teman-teman. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan Yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit. Gila ini. Dalam sejarah mereka. Inilah yang Belum seminggu Pertamax naik harga, sekarang harga Oke teman-teman ya, gak usah dilanjut nih. Intinya teman-teman ya, Malaysia itu di atas Indonesia, Indonesia di bawah Malaysia. Ini sudah fakta teman-teman ya. Apa yang harus kita komentari lagi? Gak ada. Buat teman-teman yang punya komentar silahkan komentar di kolom komentar. Oke, itulah video lesson hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga please subscribe channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.